الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah basira wa nadhira wa da'iyan ilahi wa sirajan munira. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Furqan serta para pengurus takmir masjid yang berbahagia. Marilah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang sholat berjamaah dan kriteria imam sholat. Ya. Jadi ini bab sama tapi ada tambahan sedikit yang berhubungan dengan masalah imam. Yang pertama, salat wajib hendaknya ditegakkan awal waktu. Jadi kalau dengan sudah mendengarkan muazzin untuk azan, jangan bertele-tele. Ini perintah Allah ini. Ya. Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayatnya 103. Fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa'aqim itu fi'il amar para jamaah, kata perintah. Jenengan kalau sudah bicara masalah iman dan Islam termasuk di dalamnya. Ya. Tasdiqum bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amal bil arkan. Orang sudah menyatakan Islam dan beriman dumateng Allah. Arkan itu pembuktian kita amal ibadah setiap saat. Apalagi panggilan untuk sholat. Fa'aqimus sholat, tegakkan sholat. Awal-awal kita ketemu dulu adalah saya jelaskan hadisnya muttafaqun alaih. Awwalu an tuhasibu bi 'abdihi yaumal qiyamah fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi fa in fasadat fasairu amalihi. Muttafaqun alaih. Yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat hanya satu, tentang sholat para jamaah. Ya, tentang sholat. Yang berkaitan dengan sholat masalah jamaah dan masalah imam ini perlu. Ya. Jadi kalau kita ini sudah merasakan orang beriman kepada Allah, harus merasakan ayat ini. Itu. Artinya kata Allah, maka kerjakanlah sholat sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan tertentu waktunya. Ini jamak taksir mukmin itu. Jamak taksir itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Ya. Apakah seorang mukmin yang ada di rumah begitu ibu mungkin memasak nasi, begitu duhur sudah tiba, tinggalkan semuanya itu. Ya, berjamaah di rumah atau di masjid. Ya, bersama seorang suami datang ke masjid.
surat inilah yang sebagai pedoman kita untuk menegakkan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Tapi pendengaran ayat ini adalah sholat wajib. Kita bangun masjid ini para jamaah untuk sholat berjamaah. Konsensus bersama para pengurus masjid. Masjid ini adalah figur dan mercusuarnya jamaah di tempat kita. Kita bangun masjid ini dengan megah, bukan puluhan juta, ini ratusan juta. Ya, jangan sampai kita disemoni sama Nabi, masjid di api, ayu, gede, tapi gak ada isine, seperti kuburan. Itu. Hadis dari Anas bin Malik. Tilka salatul munafiqina yajlisu ahaduhum hatta idza farrat as-samsu fakanat baina qarnai syaitanin aw ala farniya sayatin syaitan kama fanaqaru arba'an la nadhkurullaha ya ila qalilan. Hadis ini sahih para jamaah. Dari Sunan Abu Dawud nomor 350. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik 3 kali. Salah satu seorang dari mereka itu duduk hingga sinar matahari telah menguning, tatkala ia sedang berada di antara 2 tanduk setan atau pada 2 tanduk setan. Maka dia bangkit untuk sholat. Dia sholat 4 rakaat dengan sangat cepat, seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit. Artinya sembayangi cepat-cepat, tidak tumak nina. Jadi kalau kita sholatnya jamaah itu imami cepat-cepat, berarti belum membaca hadis ini. Jadi masalah sholat aja disebutkan oleh Nabi, kalau cepat-cepat itu orang munafik. Yang tenang, yang sempurna sujud rukuknya. Nanti kita bahas nanti bulan depan kalau ini selesai, bagaimana sujud yang terbaik dan rukuk yang terbaik. Karena bukan masalah tarjih. Apakah kita sholat ini benar atau belum atau salah? Nanti kita bahas lagi. Kalau salah, akoni salah. Kalau benar itu kehendak Allah. Itu aja wis. Jangan merasa benar orang lain salah. Ya, kemarin saya ngisi di mana itu? Di Masjid Remaja kalau salah itu. Ya. Di sana banyak orang salafi, mohon maaf. Saya tidak nyindir itu. Cuman kalau kita bicara HPT, ya banyak yang salah Ustaz kita ini. Makanya perlu belajar. Bukan berarti yang ngomongin paling benar, bukan. Bagaimana takbir kita gitu ya. Ini persoalan sholat jamaah bersama-sama. Dan harus kompak. Baru kita bar. Ya. Lanjut. 2 hukum mendirikan jamaah sholat. Hukum mendirikan jamaah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ini surat Al-Baqarah ayat 43. Ada perintah fi'il amar juga di sini. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di ayat ini para jamaah ada tafsirnya. Makanya
ilmunya sholat itu kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan sombong. Ada kalimat di sana, ya, kalau sudah mendirikan sholat, ada tugas yang berat, yaitu tunaikan zakat. Artinya apa? Ada dua zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Pembersih jiwa kita dan pembersih harta kita. Bagi yang mampu, kata Allah. Karena berkaitan masalah ibda binafsi, berkaitan dengan para jamaah sekalian sholat ini. Mek wong itu sholat api, insya Allah dia lomah. Ini ayat para jamaah. Tapi kalau dia sholatnya api, medit pak. Medit kata Nabi. Ya. Sehingga ada sebuah cerita Abu Bakar itu, mengapa Abu Bakar itu membawa hartanya di rumahnya semuanya, emas, perak dan berliannya kalau sekarang, untuk persiapan perang Badar. Yang saya punya ini ya Rasulullah. Jadi kalau sudah di Madinah sudah ada perintah sholat. Nah, bagaimana kamu untuk anak dan istrimu? Cukup Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Tidurnya Abu Bakar itu dengan pelepah kurma, sampai kasur empuk lah. Lah sahabat Rasul, lah kamu sopo? Kan gitu kan. Tidurnya Abu Bakar itu pelepah kurma sama Umar. Seorang yang luar biasa, kayanya luar biasa, hartanya habis, itu Islam, tidurnya bukan kasur, tapi di atas pelepah kurma. Jadi kan bisa seperti ini. Enggak diisi Ustaz. Ini bicara sholat. Ya. Jadi kalau jenengan sudah mendirikan sholat, lalu Allah perintahkan wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat. Zakat itu pembersih. Jangan sampai kita mati itu masih kotor kita ini. Warka'u, dan rukulah kalian. Artinya jangan sombong sama orang hormat. Yang lebih tua kita lebih muda, hormat yang lebih tua. Sebaliknya yang lebih tua kepada muda juga sama hormat. Itu warka'u. Sehingga dalam kitabnya Iya'muddin kitabnya Ghazali, orang yang warka'u itu orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah hidupnya. Terus tidak ngereken dunia, ngereken akhirat. Kata beliau begitu. Jadi Imam Ghazali itu orang kaya Pak. Ketika meninggal dunia beliau tidak punya apa-apa itu. Itu Imam Ghazali. Sehingga kita kenal dengan ilmunya Ghazali, ma'rifatullah, luar biasa. Tidak cinta dunia dia, hanya cinta kepada Allah. Melebihi wali. Makanya orang-orang Inggris benci sama Imam Ghazali. Selalu merendah diri Imam Ghazali. Tidak pernah tidur. Kalau makan ya ala kadarnya saja gitu. Sampai ditanya oleh santrinya, ya Kiai, makanlah Anda. Satu sop nasi itu bisa bertahan sampai 1 minggu. Saking cintanya kepada Allah dan cinta dunia. Dijuluki oleh ahli mufassirin, beliau adalah punya sifat yaitu ma'rifatullah, luar biasa. Kapan kita seperti itu para jamaah? Ya. Dan orang-orang yang rukuk, artinya orang-orang yang tidak sombong. Rukuk Allahu Akbar. Kepala kita yang terhormat ini menghadap ke arah kiblat. Yang kedua dari Ibnu Ummi Maktum, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah,
Inni rajulun daribul mazari sa'iud dari wali qaidun la yusasilu minni wa li raqwatun ansalla fi baiti qala tasma'u nada'a qala na'am qala ajidu laka rukhsah. Ini berkaitan dengan sholat jamaah para jamaah. Sudah pernah saya jelaskan ini, cuman ini hadisnya yang jelas ini. Jadi begitu Nabi itu ketahuan orang-orang Romawi persoalan pemerintahan, lantas Umar itu ujuk-ujuk mampir kepada Rasulullah, bertanya masalah sholat jamaah. Saya adalah seorang yang buta dan rumahku jauh ya Rasulullah. Sedangkan saya mempunyai orang yang menuntun-nuntunku, tapi dia tidak membantuku. Maka apakah saya mendapatkan keringanan untuk melaksanakan sholat di rumahku? Coba. Rumahnya jauh dari Madinah. Dia ngomong, apakah saya ini berhak untuk sholat di masjid? Beliau bersabda, apakah kamu mendengarkan azan? Nah, dulu kalau Bilal azan itu pakai corong di atas mihrab. Ya. Jadi tidak ada speaker gitu. Hanya corong, tapi luar biasa corongnya itu. Jadi kalau azan itu pindah-pindah dari arah timur ke selatan, ke barat, ke utara, timur lagi, melimpeng Pak. Supaya jamaah dengarkan. Lalu Nabi mengatakan, apakah Anda mendengarkan azan? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Artinya, mekon gurun adzan, berangkatlah sholat. Mekon gurun adzan, berhentilah semua kegiatan dunia. Apalagi dekat masjid. Apakah ada seorang yang jamaah ke masjid engkau ayo turun pomat? Ya, nggak boleh. Ya. Maka kemarin saya pernah menjelaskan beberapa bulan yang lalu ada dua kriteria orang sholat yang dihisab dan tanpa hisab kalau mati. Yang pertama, tanpa dihisab, sebelum azan tiba sudah datang ke masjid, sholat 2 rakaat di masjid menunggu waktunya azan. Itu kalau mati tanpa hisab. Yang kedua, datang ketika azan tiba. Begitu muadzin selesai azan, dia sholat di masjid, dihisab oleh Allah nanti kiamat. Sampai pilih yang mana? Sama-sama sahih. Pilihlah kalau tidak ada kerjaan, apalagi sudah pensiun, sebelum adzan tiba sudah di masjid. Kita mau kembali kemana? Ya kembali kepada kematian. Nanti Februari ini sudah usia 60 saya, 60 tahun. Ya, Nabi 63 tahun, kurang 3 tahun saya mati. Kita hitung di WA. Saya kalau malam itu mikir ya, saya kurang 3 tahun ya Allah meninggal dunia kalau sama Rasulullah. Kalau yang jalan usia 54. Yai Jalan pendiri Muhammadiyah itu usia 54 sudah meninggal dunia. Hidupnya tidak pernah kosong untuk kegiatan Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah berdiri, sampai Muhammadiyah berdiri, sampai Muhammadiyah ada. Sampai sejarah mengatakan Yai Jalan tidak pernah berhenti berjuang di rumah dimanapun sampai dia meninggal dunia. Itu Yai Jalan dalam rangka melaksanakan sholat itu. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Surat 59 ayat 45. Ya, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu. Ya. Jadi selama kita ini mendengarkan suara azan,
dimanapun berada. Kegiatan kenikmatan dunia harus kita tinggalkan. Engkau dhisik ndelok bal-balan, nah ini munafik ini. Nah, ini anak-anak muda biasanya. Nah, itu. Hati-hati. Jadi orang munafik itu bukan hanya sekedar bicara bohong, berkata dusta, mengingkari janji dan tidak amanah. Tapi orang munafik itu ketika adzan tiba tidak mau melakukan sholat ketika waktu sholat engkau ai. Nah, itu hati-hati. Hati-hati sekali. Ya. Yang ketiga, hukum perempuan pergi ke masjid, ibu-ibu ini. Tapi ibu pernah baca kitabnya Adabul Mar'ah? Belum punya. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan saya ingat, nanti tambahkan satu aja. Saya punya itu. Kitab Adabul Mar'ah, keputusan tarjih untuk ibu-ibu. Saya punya 2 itu. Punya 2 kalau meneh, kok di mana tak nong meneh. Saya gitu. Saya kalau ingat tak bawakan satu. Jadi di Muhammadiyah itu seorang ibu diatur oleh Muhammad oleh APT. Hukum perempuan pergi ke masjid. Ini hadisnya. Idza sta'danukum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'danu lahunna. Sahih Bukhari nomor 818. Jika istri-istri kalian minta izin ke masjid di waktu malam, maka berikanlah mereka izin. Dengan catatan sampai panjenengan mendampingi. Itu Pak. Baik sholat maghrib, isya dan subuh. Ini bicara bila ini. Kalau asar sama duhur aman, apalagi dekat di rumah. Makanya bapak tadi kan lumayan dekat sini, sampean boleh itu, sampai surga yang pertama sampean. Amin. Jadi orang kalau udah beriman itu kalau termasjid itu ke rumah dan itu kupingnya itu gergetan. Wah, rambi. Ya. Tapi kalau dekat masjid diingatkan oleh Allah. Pernah ada seorang ibu, itu wali murid saya itu, rumahnya dekat masjid. Garandanya masjid, garandanya orang mati ditaruh di depan. Saya tanya sama takmir masjid, takmir mohon maaf, mengapa garanda taruh di depan? Dia menjawab, biar orang itu ingat mati Ustaz. Tapi kalau ya benar, dia orang baru, orang kaya, berkeinginan dia dekat masjid itu bisa sholat dengan baik. Kena garanda, kurus, ingin pergi dari rumah itu, ingin dijual rumahnya. Tak tanya mengapa Bu? Saya keinginan Pak Ustadz ingin sholat di masjid dengan suasana tenang. Ono garandai, peti deh. Saya beritahu Bu, jangan takut. Sampai nanti dibuka surat Al-A'raf ayat 36 itu. Walikuli ummatin azal. Faida ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masih ndandelok garanda, mewaktu mate yo mate. Ya pohon jenengan. Wong ada zaman saya itu tahu ada SEA Games tahun berapa itu? Saya lupa itu Pak. Orangnya itu luar biasa. Dia itu penggemar namanya tenis perempuan yang terkenal di Indonesia itu siapa? Santi ya. Itu kalah. Jantungnya kenapa? Langsung mati. Jadi tidak sakit. Penggemarnya, idolanya kalah, langsung semaput di baru masa itu haji. Tidak ono. Gara-gara idolnya kalah. Makanya sampai ujian dulu bal-balan di tenis. Gak usah idodolan naik. Nek susah sampai mati sampai. Ada aja jalarannya.
Persibaya kalah, Rangboring. Ya. Persima Malang malah ndak karu-karuan. Si mate 260. Ya apa sih? Si gampangnya nyawa itu. Apa kata Allah? Satu nyawa itu berharga. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, kata Allah, menyelamatkan nyawa sedunia. Dan barang siapa, kata Allah, mencelakakan satu nyawa, kata Allah, itu sama dengan membunuh manusia di seluruh alam ini. Itu Quran. Ya kemarin kejadian keruculan gitu kan, 260 mati dicai-cai. Sehingga saya berhenti pertandingan Liga 1 gara-gara Persija Malang. Persija menang 2-1 dengan Malang. Loh, kalah ngamuk. Ojo delok. Nek kalah ngamuk itu manusia, Pak. Ya. Kembali lagi hukum perempuan. Jadi kalau para ibu yang punya suami mek badi sholat maghrib atau isya subuh kedah izin sama sang suami dan harus diizini. Loh, bagaimana Ustaz kalau sang suami itu sakit? Anaknya harus mengantarkan ke masjid. Jangan jalan sendiri. Ini ayat, ini hadis. Asbabul hadis ini saya punya. Tidak langsung diizini. Kalau memang suami itu mengizinkan dan risikonya harus mengantarkan, mendampingi sampai pulang. Oh jadi culok. Tidak boleh. Saya pernah menjelaskan di Mekah kan, jamaah saya sendiri. Ayo Pak, wong saya itu kalau pengajian itu melihat itu udah paling ayo. Mohon maaf. Ayo miskin ngono. Dadak hilang. Ketika mau ke Madinah hilang, nangis bojone. Ndak ketemu, masalah. Orang Nganjuk. Jadi kalau kita naik haji, kalau ke masjid sampai naik dulu. Kalau naik taksi sampai dulu yang masuk, ibu kari. Begitu turun ibu dulu yang turun, kamu berhasil. Yang suami belakangan. Ojo ibu sing nunggu di muga dhisik, sampean menengahi, dikondol. Siapa bilang Arab itu orang Islami? Loh, melebihi Indonesia. Wong istri saya itu kau jeding diinceng. Ambil servis itu, bahasa servisnya apa tuh hotel ini. Diinceng. Hei. Tidak menjamin Pak Mekah Madinah itu Islami. Ya. Kebetulan Islam itu turun di Arab. Ya, sama Rasulullah. Karena bejat moralnya orang Arab sangat luar biasa. Itu. Makanya kiblatnya Islam bukan di Arab, Quran dan Sunnah. Ya, keliru kalau kiblatnya Islam di Mekah itu keliru. Jadi kembali kepada hadis ini. Jadi seorang suami kalau ingin jamaah istrinya ke masjid, jangan dijaga dengan catatan harus mendampingi. Kalau suami sedang sakit, dampingilah anaknya, putrinya atau yang putra. Itu. Ini hadis. Khairun masajidin nasa qa'ru buyutihinna. Artinya sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Loh, bertentangan kan? Enggak bertentangan. Seolah bertentangan kan? Tidak. Kena ayat lagi tadi yang saya baca, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa iqamis shalat wa atuz zakat wa lam yasailallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Ini ayatnya. Mari di kitab Adabul Mar'ah itu di situ ada nanti. Ditata oleh tarjih. Harus diizini untuk ke masjid seorang ibu. Nggak punya suami harus diizini sama orang tuanya, tapi risikonya harus mendampingi. Ya, harus diizini, jangan dicegah. Karena kembali kepada ayat atau ayat 18.
Makanya kalau di atas perempuan, ruangan atas, dan masjid tidak boleh tutup sampai 24 jam. Barangkali seorang musafir di sini mau sholat, saya menegur masjidnya perumahan, jangan ditutup masjidnya. Ada hadis, Pak, masjid itu tempat berteduh yang paling luar biasa kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang baru lalang ke sini untuk sholat sunnah, mungkin sholat duha pagi-pagi, dengan dibuka fasilitasnya yang sangat luar biasa, itu kemakmuran akan terpancar untuk pengurus takmir. Atau itu tuh kok gereja itu. Gereja itu kan ada dibuka cuma minggu doang. Nih, kalau masih tutup sama dengan gereja kata Rasulullah. Maka bukalah. Tapi harus ada marbotnya masjid ini. Begitu risikonya. Makanya marbot itu perlu yang tahu keadaan masjid. Barangkali para musafir mungkin beserta kepada saudaranya tidak punya tempat tinggal, bisa di masjid. Makanya di Jogokaryan itu kan ditempatkan ada villa kan, villa masjid kan, di Jogokaryan itu. Ya kan Pak yang ini? Gratis untuk para jamaah musafir. Gratis Pak. Ya itu. Kan tujuannya untuk memurkan masjid. Ya. Jadi itu. Nah, hadis yang kedua ini, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah mereka. Ini yang tidak punya suami. Pahami? Asbabul hadis ini adalah tidak punya suami, tidak punya keluarga, harus di rumah. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang itu menilai, hadisnya dilarang. Ini yang tidak punya keluarga harus di rumah. Apalagi ditinggal sama suami mati. Harus salah satu tidak boleh keluar rumah. Harus izin sama keluarganya. Boleh keluar harus izin sama keluarganya. Ini perempuan. Ini hadis. Tidak langsung buji mati. Itu metah-metuai. Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Ya, laki bebas itu. Ustaz saya itu istrinya meninggal dunia tadi sore ya, besok nikah. Aneh kan? Ustaz saya sendiri. Begitu saya takziah, belum kering yang namanya makam istrinya itu. Saya datang ke rumahnya. Ustaz, saya kok dia datang sendiri loh. Sing wedok teko dhewe nikah. Coba. Saya tidak cari loh, katanya. Dia cari bapak ini. Begitu dapat sehari, besoknya dari ini, Ustaz, saya minta dinikahi. Sudah ridho saya. Saya ini jamaah panjenengan. Sudah izin sama orang tua saya, diizini langsung. Nang KUA. Kadang masih delek. Pak Ustaz pesenan delek. Berarti dungai kurang ini. Ustaz saya itu diparani Pak. Coba itu, ya masih muda. Saya usia 50 tahun, dia usia 40 tahun. Si minis itu. Tapi janda. Jamaahnya sendiri. Ya. Jadi sebaik-baik Nabi, bisa kata Nabi, ya baik seorang seorang itu adalah rumahnya di rumah, masih di rumah, tapi yang belum punya keluarga. Tidak bertentangan. Keempat, meringankan sholat bagi imam ini. Ya, jadi kalau kita jamaahnya itu agak ada yang tua-tua, mengimami ojo dowo-dowo surati. Ya. Wong tuwek-tuwek kabeh dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 286. Ya kenger. Apalagi tarawih bagi sadurung buka ya, ngimami tarawih sik suwene
wis ndak tarawih ae. Sesuwene imam itu. Saya kalau imam itu, kalau tarawih itu, Bu, gimana Bu? Pak Ustaz, yang cepat sedikit ya. Ya. Qul huwa ya. Jadi kalau surat apa namanya Al-Ghasyiyah 3 ayat langsung saya ruku. 3 ayat ruku. Jadi harus cepat Bu itu kan. Hal ataka haditsul ghasiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Allahu Akbar. Oh ternyata enak Pak Ustaz ini. Didenya ya. Dengan Al-Ghasyiyah itu satu tarawih habis. Oh ngono ta. Ya wis tak ngono ae. Jadi kalau saya ngetrawih tak omongin. Gimana Bu? Pak, minta cepat atau enggak cepat? Pak Ustaz, ini sudah penuh semuanya. Cepat-cepat aja. Tapi rukunya stabil. Sujudnya stabil. Cuma membaca suratnya harus menyucikan diri. Itu namanya imam ngerti. Makanya yang saya katakan. Hadis dari Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyuhaf fa inna minhum ad-dha'ifa was-sakima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawal ma syaa. Ini artinya Sahih Bukhari nomor hadisnya 662. Nah, coba yang para imam ya perhatikan ini. Jika seorang dari kalian memimpin sholat orang banyak, hendaklah dia meringankannya. Artinya bacaan daripada surat. Kalau rukuk sama sujud itu stabil saja, tidak apa-apa. Jadi kata Nabi kalau sujudnya agak lama itu menunjukkan sikap tawadhu yang luar biasa. Ya, agak lama, tidak lama loh ya, agak lama. Ya, jangan lama, tidak agak lama. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, usianya sudah panjang lansia, pensiun sudah usia 60 ke atas. Abang usia berapa? Wah, masih muda deh. 26 deh. Nah, itu ya. Jadi baca suratnya yang kehendaknya dari. Makanya tak tari sama saya kalau saya terawih itu sholat dua. Pokoknya sholat apa aja lah. Itu. Ya. Terus orang yang sakit ada di situ, mungkin sakit linu-linu, rematik encok, kan gitu bagi ya, bapak ini. Aduh, rematik encok luar biasa ini. Ya, itu. Dan orang berusia lanjut lansia. Ya. Pak, bagaimana Ustaz pakai kursi? Monggo. Tidak apa-apa kalau pengen ke masjid pakai kursi dengan santai, monggo. Ya. Di mana Pak Ustaz? Menyesuaikan. Jadi takbir bisa membagi tempat kalau tidak ada orang di depan sana. Kalau ada yang banyak mungkin sebelah belakang. Menyesuaikan. Tidak harus di belakang, tidak harus di depan. Menyesuaikan. Kalau tidak ada orang boleh di depan. Kalau orang banyak, monggo sisop yang paling bawah, yang belakang. Tahu diri. Gitu ya. Ya. Namun bila dia sholat sendiri, silakan dia panjangkan sesukanya. Jadi kalau jenengan sholat dewi di rumah sholat tahajud maupun sholat duha harus panjang-panjang. Ini perintah. Saya kalau sholat tahajud Pak, mulai jam 2:30 sampai menjelang sholat. Dikirnya mungkin 5 menit aja saya. Ya. Al-Baqarah 1 sampai ayat 25. Tak baca sama saya. Tak pilih. Surat kedua Al-Imran 1 sampai 25 begitu saya. Ya. Itu. Sehingga karena ayat saya dalam hadis Nabi Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang Islam itu tidak pernah baca Quran, itu meninggalkan Al-Quran. Ngakoni Islam, tapi tidak harus baca Quran. Itu kata Ibnu Taimiyah, meninggalkan Al-Quran.
Dia baca Quran tidak memahami isi Al-Quran, sama dia meninggalkan Al-Quran. Dia baca Quran, ya, terus memahami, artinya tidak mengamalkannya, sama meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu ketiganya kita laksanakan. Artinya baca Quran artinya paham, lalu kita amalkan. Itu Pak. Makanya di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya hatam-hataman. Cukup al-ma'un diartikan sekarang bisa bangun panti asuhan sak dunya. Apalagi wilayah Jawa Timur sedang membeli gereja di Spanyol yang luasnya 1,6 hektar. Sekarang sudah negosiasi Said Ibrahim sama Pak Sukadiono akan dibangun masjid dengan perguruan Muhammadiyah di Spanyol. Itu berkaitan dengan masalah sholat. Jadi sholatnya kita harus betul-betul sendiri dipanjangkan. Kalau sendiri, sama istri bilang kalau kita tidak sholat jamaah di masjid, istri kan tahu kan. Jadi kondisi istri suami itu dalam ayat surat Al-Baqarah 187. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Itu kondisi suami. Suami tahu jerani istri, istri tahu jerani suami. Makanya sepasang suami istri itu kalau sudah si joli saling mencintai, I love you, you love me, itu aman. Nanti saya jadi imam di rumah ketika sholat subuh karena kerainan agak panjang, silakan mas, saya siap. Begitu. Harus tahu diri. Ya. Makanya kalau sholat itu kadang-kadang kalau sholat itu tak ada orang tua kabeh. Kume surat atorik atau surat abasa sengklek kabeh orang ini. Ya. Nah, apalagi Muhammadiyah mundur 8 menit. Ya kan? Jadi begitu keluar dari masjid sudah memerah di timur ini. Ya. Itu. Lanjut. Dari Anas bin Malik. Masalah itu waro'a imami kutun akhaffa salatan wala atamma min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u bukana sabiyyi fa yukhaffifu makhafata an tuftana ummu. Artinya Sahih Bukhari 667. Belum pernah aku sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Nabi. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau ringankan sholatnya karena khawatir ibunya akan terkena fitnah. Jadi begitu Nabi sholat jamaah, ibu membawa bayi. Lalu Nabi meringankan bacaan sholat. In hadis. Kalau sedang berjamaah, makanya mentang-mentang hafid Quran dipanjangkan sampai saya tuh kadang-kadang ya apa ya. Saya ahad kemarin pertama itu ngisi di Saiful Nur Masjid Cabang Lorejo. Yang imami seorang muda hafid Quran. Sampai 25 ayat, Pak. Kalau saya enggak apa-apa, malah gendul saya. Begitu dia selesai, langsung saya mimbar. Dek, jenengan tak hargai untuk hafid Quran. Tapi lihat yang jamaah itu, wis tuwek-tuwek kabeh. Ya Ustaz, iya. Saya hargai hafid panjenengan. Tapi lihat jamaah kita ini masih sudah luas usia. Sehingga setelah saya pulang itu dirasa jamaah. Untung Pak Ustadz Lukman sudah menegur. Ya, bukan panjangnya ayat yang dibaca supaya dengar, enggak. Tapi panjangnya itu pengaruh kepada kesehatan seorang imam, seorang makmum. Makanya Nabi mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna tasfil min shalah." Delok bapak ini sing tuwek-tuwek piro, sing tidak tuwek piro gitu. Tapi subuh kakek ini sing tuwek-tuwek. Iya pada. Ya benda
Sing enom turu. Turu sing enom iki. Sing adan tuamisan. Sebenarnya kan enggak gitu kan. Yang adan yang muda, yang imam yang muda, terus yang makmum juga campuran, itu luar biasa itu. Saya menemukan sebuah masjid, saya begitu waktu dia subuh, tuwek kabeh teko. Sing enem mandi kabeh. Apa Pak yang dibaca? Kul huwallahu sama Anas saya. Lu kasihan. Wong sholatnya begini semuanya. Tak delok, astagfirullahaladzim. Saya harus menunjukkan dia. Jadi kalau kita baca surat, ya, dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas ya. Jenengan surat baca Al-Ikhlas yang paling bawah An-Nas ayat kedua. Jangan dibalik. An-Nas dulu baru qul huwallahu ahad. Salah itu. Berarti belum paham dia. Begitu pula kalau Anda baca Al-Baqarah sampai 5, lanjutkan lagi 6 sampai ke 10. Masa dikatakan kalau saya sholat sendiri Al-Baqarah 1 sampai 25, kedua 5 sampai 25, terus begitu sampai An-Nas. Tapi kalau imam baca surat Al-Bayyinah atasnya surat Iqra, itu benar-benar itu berarti kurang paham masalah ini. Al-Bayyinah kan surat 98. Al-Alaq ayat suratnya 97. Naik enggak boleh, harus di ya itulah yang saya katakan saudara sekalian, karena sudah mau Isya, nanti kita lanjutkan bulan Maret Februari. Nanti Maret semoga bisa saya jelaskan tentang ruku dan sujud yang baik bagaimana. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Jadi ini bicara sholat. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada dijelaskan metode yang berjari, yang berhak yang berjari orang, bukan perempuan. Ya, yang kedua, ya sholatnya kalau tidak punya suami harus di rumah. Boleh di masjid, harus ada izin sama orang tua atau keluarga. Bicara mencari kerja atau kerja, saya tidak tahu. Tidak ada yang namanya perempuan kerja di luar rumah. Kerjanya harus di rumah, mungkin merancang, itu bagus. Gimana? Jadi hanya khusus di rumah itu kalau tidak punya suami, sholat di rumah. Kalau punya suami harus diizin sama suami dan harus diizini sama suami. Itu Pak hari tadi. Kalau masalah cari nafkah, saya angkat tangan. Tidak ada hadis yang menyatakan seorang istri cari nafkah untuk sang suami, tidak boleh. Dosanya gede. Yang tanggung jawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Mate urip wong wedok dari wong lanang. Sehingga Nabi mengatakan, meskipun sang suami itu memberikan nafkah pada seorang istri, makan jangannya pisang, itu tanggung jawab seorang suami. Makanya ada pertanyaan sama dengan kisah ngisi di GSI sana. Gimana Ustaz kalau seorang ibu berkarya atau wanita berkarir? Saya tidak jawab ya. Karena tidak ada hadisnya. Saya mencari di Mekah. Apakah ada yang jualan itu perempuan orang Arab? Tidak ada. Pasti laki-laki. Jadi kalau sudah kerja saya angkat tangan. Makanya istri saya itu ketika lulus dari Semea tahun 93 dipanggil oleh PT PAL untuk kerja 1 bulan 100.000 Pak. Waktu itu Pak, tahun 93 lah gede Pak. Saya hanya baca ayat sama hadis. Kalau ingin Anda masuk neraka, di monggo. Kalau Anda masuk surga, harus ikut saya.
Ketak-ketik. Ya iman ya 1.000 saulan. Jangan bicara iman. Anda adalah nyawa saya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian kamu dan pakaian suami juga pakaian istri. Artinya tanggung jawab penuh seorang suami kepada istrinya. Anda masuk neraka gara-gara istri, bisa jadi seperti itu. Makanya Bapak mohon maaf kalau bicara karir saya tidak bisa bicara. Ini kita bicara sholat. Gitu. Saya kira itu ya. Karena waktu sudah Isya, kita lanjutkan besok. Insyaallah bulan Februari. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.